Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sudirah SPD, guru IPA dari SMP Negeri 1 Padikraja Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Saya sebagai peserta Diklat Didamba atau Diklat Daring Masif Terbuka yang dilaksanakan oleh P4TK IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum tentang pengujian sifat asam, basa, dan garam menggunakan kertas lakmus. Ada dua praktikum yang akan saya laksanakan. Kita mulai dari praktikum yang pertama, yaitu pengujian sifat larutan asam, basa, dan garam menggunakan kertas lakmus. Adapun alat yang saya gunakan adalah plat tetes, pinset, gunting, pipet tetes, wadah plastik untuk wadah larutan, lalu cawan petri untuk wadah indikator. Sedangkan bahannya adalah larutan air kapur, larutan garam, dan cuka dapur. Sebagai indikatornya adalah lakmus merah dan lakmus biru. Saya mulai percobaannya. Saya letakkan kertas lakmus merah pada plat tetes. Lalu lakmus biru. Setelah itu, saya teteskan cuka dapur pada lakmus merah dan lakmus biru. Saya ambil larutan kapur sirih atau air kapur pada lakmus merah dan lakmus biru. Saya ambil larutan garam, saya teteskan pada lakmus merah dan lakmus biru. Setelah ditetesi larutan cuka, lakmus merah berwarna merah, sedangkan lakmus biru menjadi merah. Ini menunjukkan cuka dapur bersifat asam. Sedangkan lakmus merah ditetesi kapur sirih menjadi biru dan lakmus biru tetap biru, menunjukkan kapur sirih bersifat basa. Sementara pada larutan garam yang diteteskan pada lakmus merah warnanya tetap merah, sedangkan pada lakmus biru warnanya juga biru. Ini menunjukkan kalau larutan garam bersifat netral. Jadi kesimpulannya, pada percobaan ini yang bersifat asam adalah cuka dapur, sedangkan kapur sirih bersifat basa, sementara larutan garam bersifat netral. Jelas sekali bahwa indikator lakmus, baik lakmus merah maupun lakmus biru, bisa digunakan untuk menguji adanya asam atau basa suatu zat. Kita lanjutkan pada percobaan yang kedua, yaitu pengujian sifat asam basa pada berbagai bahan kehidupan sehari-hari menggunakan kertas lakmus. Alatnya masih yang digunakan adalah plat tetes, lalu pipet tetes, gunting, pinset, sedangkan bahannya adalah air jeruk, air sabun, lalu kapur barus, obat nyamuk, soda kue, paracetamol, obat mah, gula pasir, Yakult, dan garam dapur.
indikatornya kita menggunakan indikator lakmus merah dan lakmus biru. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu memasukkan ke dalam plat tetes lakmus merah, lalu lakmus biru, kita teteskan bahan yang pertama, yaitu air jeruk di lakmus merah, dan lakmus biru. Lalu air sabun di lakmus merah dan lakmus biru. Larutan garam di lakmus merah dan teteskan juga di lakmus biru. Hasil percobaan pada air jeruk, lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah, lalu air sabun, lakmus merah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Demikian percobaan yang kedua, yaitu uji bahan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru.